Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniakan sehat walafiat, dikaruniakan keberkahan dan rahmat Allah yang luas, dan semoga negeri kita yang kita cintai ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita tadabbur surah Al-Anfal. Kita akan membahas ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-23 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan kepada orang-orang yang beriman, baik itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun juga dengan ayat-ayat kauniyah, termasuk menurunkan pertolongan dari langit untuk memenangkan kaum muslimin dan mengalahkan orang-orang musyrikin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan hakikat untuk kita pahami sebagai orang-orang yang beriman, bahwa di balik semua pencapaian yang diraih oleh orang-orang yang beriman, apapun usaha, upaya, pengorbanan yang telah mereka kerjakan, semua itu tidak lain adalah merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat mujahid, umat pejuang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, dan bukan umat yang suka bermalas-malasan dan berpangku tangan. Inilah salah satu ciri khas yang membedakan kita, umat Nabi Muhammad SAW, daripada Bani Israel. Kalau mereka diajak jihad, maka mereka menjawab kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Berangkatlah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, berjihadlah, kami cukup di sini duduk-duduk dan menunggu kabar darimu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW, ya, maka mereka adalah umat yang mentaati Allah dan Rasulnya. Maka kalau datang seruan jihad, seruan berjuang di jalan Allah, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami pun taat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menetapkan satu hukum, agar siapapun yang berada di medan juang, medan pertempuran, maka hendaknya mereka mengokohkan telapak kakinya dan tidak mundur ke belakang. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, yaitu orang-orang yang kafir yang memusuhi, maka janganlah kalian mundur ke belakang. Mundur ke belakang, meninggalkan medan jihad tanpa alasan syar'i yang dibenarkan adalah merupakan salah satu di antara dosa besar yang membinasakan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kaum muslimin untuk memberikan kemenangan dan pertolongan kepada mereka sekaligus mengalahkan orang-orang kafir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sebab, untuk mengatur strategi, rencana, menyusun kekuatan sekaligus juga melakukan sebab-sebab kemenangan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka kalau itu semua dilakukan, berlakulah sunnah Allah, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kalian yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dan tidaklah engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana, dan supaya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dengan kemenangan yang baik. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin, demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Ini akhir ayat ke-18 yang kita bahas pada kesempatan yang lalu. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan ayat ini, khitabnya yang menjadi objek atau menjadi orang yang diajak berbicara, mukhatabnya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud walan tughniya ankum fi'atukum syai'aw walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Allah mengatakan in tastaftihu, jika kalian meminta keputusan, maka faqad ja'akumul fath, telah datang kepada kalian keputusan itu, yaitu keputusan memenangkan orang beriman, mengalahkan orang musyrik. Ya. Wa in tantahu, dan jika kalian berhenti dari memusuhi Rasul dan memusuhi Islam dan kaum muslimin, fahuwa khairul lakum, maka hal itu lebih baik bagi kalian. Tapi wa in ta'udu, jika kalian kembali memusuhi dan menyerang, na'ud, kata Allah, kami pun akan kembali memberikan pertolongan kepada orang beriman dan mengalahkan kalian. Kemudian walan tughniya ankum, dan tidak akan bermanfaat sama sekali atas kalian, fi'atukum, angkatan perang dan pendukung-pendukung kalian, syai'an, sedikit pun tidak akan bermanfaat. Walau kathurat, meskipun jumlahnya sangat banyak. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, ma'al mu'minin, bersama dengan orang-orang yang beriman. Kita perhatikan jemaah rahimakumullah, susunan ayat-ayat ini susunan yang sangat luar biasa, sekaligus menjadi jawaban telak atas doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang musyrik, khususnya Abu Jahal. Diceritakan bahwa orang-orang musyrik ini, Abu Jahal dan abu-abu yang musyrik lainnya, ini ketika mereka mau berangkat ke Badar, ada yang mengambil atau menyentuh satirnya Ka'bah dalam rangka bertawassul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kemenangan kepada mereka dan menghancurkan kaum muslimin. Bahasanya ya Allah, hancurkanlah orang yang memutus silaturahim di antara kami. Ya Allah, hancurkanlah orang yang datang kepada kami membawa sesuatu yang kami tidak memahaminya. Jangan berikan kepada mereka waktu melebihi hari esok. Ini doanya Abu Jahal. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, dia berdoa, jamaah rahimakumullah, dengan kalimat,
Sebagaimana disebutkan oleh para mufassirin di dalam tafsirnya, di antaranya Ibnu Katsir, Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la na'rif fa ahnihil ghadata fa kana al-mustaftih. Allahumma ansur a'lal jundain wa akramal fi'atain wa khairul qabilatain. Ya Allah, tolonglah, berikanlah pertolongan dan kemenangan kepada salah satu dari dua pasukan yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia kelompoknya, dan yang paling baik kabilahnya. Ini doanya Abu Jahal, Pak. Jadi mereka juga berdoa. Mereka juga mengerahkan segala potensinya, meminta kemenangan. Mereka berdoanya kepada Allah, Rasul juga berdoa kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, tetapi mereka tidak paham dan tidak mengenal siapa Allah. Tapi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, dan beliau orang yang paling paham dan paling kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang selama ini memusuhi Allah dan Rasulnya, tapi berdoanya kepada Allah. Ya, tetapi Rasul dan kaum muslimin orang-orang yang selama ini taat kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Maka ini dua kualitas yang berbeda. Makanya disebutkan intastaftihu. Ini yang namanya disebut al-istiftah, permohonan kemenangan. Jadi intastaftihu faqad ja'akumul fath. Kata Allah, jika kalian meminta kemenangan kepada Allah, Allah sudah memberikan keputusan. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya. Maka ayat ini sekaligus menjadi sebuah peringatan keras kepada orang-orang musyrik, khususnya setelah peristiwa Badar, bahwa ternyata permintaan doa yang mereka panjatkan kepada Allah itu bukan kemudian menjadikan Allah berpihak kepada mereka, tapi justru malah Allah berpihak kepada orang-orang yang beriman. Berarti menandakan bahwa selama ini keyakinan yang mereka yakini itu adalah keyakinan yang batil. Karena Allah benar-benar menjadikan perang Badar ini sebagai Yaumul Furqan yang sudah pernah kita bahas. Yaumul Furqan, hari yang membedakan, hari yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Dengan perang Badar ini semua menjadi jelas. Siapa yang berada di atas kebenaran, siapa yang benar-benar membela Allah dan dibela oleh Allah, dan siapa yang sesungguhnya memusuhi Allah lalu dikalahkan oleh Allah. Ya. Faqad ja'akumul fath, maka Allah telah memberikan keputusannya kepada kalian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, wa in tantahu, dan jika kalian berhenti dari memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah, ya, berhenti mendustakan Rasulullah, berhenti dari kekufuran, berhenti dari kemusyrikan, fahuwa khairul lakum, maka perbuatan berhenti dari semua bentuk permusuhan itu adalah lebih baik bagi kalian. Jadi meskipun Allah di kalimat pertama ayat ini itu memberikan celaan kepada orang-orang musyrik, tapi pada kalimat berikutnya Allah membuka peluang. Kalau kalian mau berhenti, udahlah, ya, udah jelas kalian yang salah. Taubat aja, taubat, gitu Pak. Berhenti mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, ya. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah, fahuwa khairul lakum, maka itu akan menjadi kebaikan bagi kalian dunia dan akhirat. Ya. Tapi wa in ta'udu, kalau sebaliknya, kalau kalian justru kemudian kembali lagi dengan permusuhan, kembali lagi dengan kedengkian kalian, dan berusaha untuk menimbulkan kekacauan ke dalam barisan kaum muslimin, mengacaukan agama Allah dan juga kaum muslimin, maka na'ud, kami pasti, ya, atau kami pastikan akan kembali mengalahkan kalian semua. Ini kan kalimat singkat-singkat tapi tajam. In tastaftihu faqad ja'akumul fath.
Wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Ini firman Allah yang sangat dahsyat ini. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kathurat, dan tidak akan memberikan manfaat sedikit pun ya, kelompok kalian meskipun jumlahnya sangat banyak. Ya. Sebanyak apapun orang-orang musyrik, musuh-musuh Islam ini mengumpulkan pasukan, menyusun kekuatan untuk mengalahkan Islam, maka semua yang mereka kumpulkan itu kelak pasti akan menjadi kesia-siaan, Pak. Mesti akan kalah. Nah ini nih hakikat yang terus akan berlaku sampai hari kiamat, Pak. Jadi sampai kapanpun kalau ada orang-orang yang membenci Islam, membenci kaum muslimin, memusuhi agama Allah, dan menyusun kekuatan, mengumpulkan orang-orang untuk memadamkan cahaya agama Allah, maka akhirnya sudah bisa ditebak. Mereka pasti kalah, mereka pasti rugi, sebanyak apapun yang mereka kumpulkan semua akan sia-sia. Ya. Dan itu sudah dibuktikan sepanjang sejarah perjuangan umat Islam. Ya. Kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Ujung ayat ini memberikan informasi yang sangat menggembirakan orang-orang beriman bahwa Allah itu bersama dengan mereka. Maka barang siapa fa inna man kana Allahu ma'ahu fala ghaliba lahu. Maka siapapun yang Allah ada bersamanya, tidak akan ada seorang pun yang mengalahkannya. Kalimat yang menarik yang disebutkan oleh para mufassirin, fa inna man kana Allahu ma'ahu, siapapun yang Allah ada bersamanya, fala ghaliba lahu, tidak akan ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Tetapi di sini perlu kita perhatikan, wa annallaha ma'al mu'minin. Allah itu hanya membersamai orang-orang yang beriman. Nah, kalau ditanya lagi, yang beriman yang bagaimana? Ya, kita balik ke ayat yang keberapa? Ayat kedua apa ketiga ya surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang disebut orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah. Alladzina yuqimunas shalah, menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Ya, terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, berinfak. Ini karakter beriman yang akan dibersamai oleh Allah, Pak. Dan perlu kita ingat juga, di antara karakter orang beriman itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang beriman itu ya bersaudara, maka harus memperbaiki hubungan persaudaraan di antara mereka alias bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Baca lanjutannya surah Ali Imran itu luar biasa. Ya. Jadi selain yang disebutkan di surah Ali Imran itu kan baru sebagian daripada ciri-ciri orang beriman. Tapi di ayat-ayat yang lain diantaranya juga menuntut kepada kaum muslimin untuk bersatu. Kenapa? Karena kalau tidak bersatu, kalau berpecah belah, itu menjadi penghalang turunnya pertolongan Allah. Ya. Maka wa annallaha ma'al mu'minin, ketika Allah mengatakan Allah bersama orang-orang beriman, maksudnya adalah orang yang beriman dengan keimanan yang berkualitas. Nah, ini yang harus senantiasa kita perhatikan. Baik, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya pasukan kamilah mereka itu yang akan menang. Di surah As-Saffat ayat 173.
Dalam ayat yang lain, fa inna hizballahi humul ghalibun. Hizbullah maksudnya adalah golongan yang beriman dan yakin kepada Allah, bukan organisasi, bukan partai yang namanya Hizbullah, bukan. Ya. Kalaupun namanya Hizbullah, kalau isinya Hizbus Syaitan, nggak masuk. Namanya keren Hizbullah, tapi isinya setan semua. Nggak bisa. Karena yang Allah selalu menilai hakikat, bukan covernya. Pakaian boleh aja Hizbullah tulisannya. Tapi kalau kelakuannya Hizbus Syaitan, ya nggak bisa. Ya. Maka sesungguhnya Hizballahi humul ghalibun. Golongan Allah lah yang pasti akan menang. Ini sebuah janji. Sehingga ini yang benar-benar dijaga oleh kaum muslimin di dalam perjuangan mereka sampai kapanpun. Mereka benar-benar berusaha menjaga iman dengan berbagai macam kualitasnya. Dan termasuk di antara ayat-ayat nanti yang ada kalimat ma'iyatullah bersama dengan Allah, di antaranya ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ayat itu juga ada di surah Al-Anfal, Pak. Dan konteksnya konteks perang. Allah bersama orang-orang yang sabar, karena orang yang perang itu butuh tingkat kesabaran yang luar biasa tinggi. Ya, sabar itu artinya bertahan. Ya. Semarah apapun, tapi tetap harus berperang itu sesuai aturan. Tidak boleh melampaui batas. Ya. Begitu pula sesulit apapun kondisi peperangan itu, tetap harus sabar, jangan mundur. Ya, mujahid fisabilillah itu luar biasa. Ya, karenanya tidak heran kalau Allah berikan pahala yang sangat besar bagi mereka semuanya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itu ayat yang ke-19. Ya. Kemudian ayat yang ke-20 jamaah rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-19 ini menjelaskan kepada kita tentang kepastian Allah akan mengalahkan orang musyrik dan Allah akan membersamai orang-orang beriman dan memenangkan mereka, maka Allah berikan di ayat yang ke-20 ini ya, peringatan kepada orang beriman untuk menjaga kualitas imannya. Bagaimana cara menjaga kualitas imannya? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi sentuhan keimanan. Ya, kalau tadi di ujungnya ma'al mu'minin, Allah bersama orang yang beriman, maka sekarang orang yang beriman ini yang merasa dibersamai oleh Allah dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah. Taatilah oleh kalian Allah, nomor satu. Nomor satu, taat itu kepada Allah. Ini ketaatan mutlak. Kemudian wa rasulahu, dan taatlah kepada rasulnya. Taatlah kepada Allah dan rasulnya. Ini sepaket. Taat kepada rasul sama dengan taat kepada Allah. Ya. Kemudian wala tawallau anhu wa antum tasmaun, dan janganlah kalian berpaling darinya di sini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antum tasmaun, sedangkan kalian mendengar perintahnya. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, indah sekali di sini kita melihat bahwa orang-orang yang disifati dengan sifat keimanan, dengan keimanan yang benar, maka mereka diperintahkan oleh Allah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Seolah-olah ya, Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu memang benar-benar ngaku beriman kepada Allah, maka ciri-ciri atau tanda yang paling terlihat dari orang yang beriman kepada Allah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau datang perintah dilaksanakan, kalau datang larangan ya berhenti. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita mengetahui jamaah rahimakumullah bahwa Allah tidak memerintahkan kecuali pasti kebaikan dan mendatangkan manfaat atau maslahat. Begitu pula tidak ada yang dilarang oleh Allah kecuali yang dilarang itu mesti membahayakan dan menimbulkan madarat. Jadi kalau seseorang itu mau patuh taat kepada Allah dan Rasulnya, mesti hidupnya benar, lurus, nyaman, bahagia dunia akhirat.
Tapi sebaliknya kalau dia tidak mau patuh alias melanggar perintah Allah dan Rasulnya, ya berarti sebaliknya hidupnya susah, rumit, ruwet, apalagi Pak, dan sejenisnya. Dan sejenisnya. Dan sudah pernah kita bahas, Islam itu punya tatanan hidup yang lengkap. Dari urusan-urusan yang paling kecil dan remeh sampai urusan yang paling besar. Semua ada tata aturannya. Kalau diikuti, hidup manusia mesti baik. Tapi sebaliknya kalau dia ditinggal, ya sudah. Mesti akan menimbulkan kekacauan. Dan syariat Islam itu semuanya mudah. Udahlah mudah, murah ya Pak. Itu sudah pernah kita bahas pembahasan ini. Ya. Jadi atiullah wa rasulahu, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dalam konteks ini maksudnya adalah taatlah kepada Allah dan Rasulnya ketika mereka menyeru orang-orang beriman untuk berjihad dan berjuang. Ya. Sekaligus kalau diperintahkan untuk meninggalkan dunia, ya ditinggalkan dunia itu. Maka janganlah kalian meninggalkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ya. Karena hal itu pasti akan menjadikan kesengsaraan bagi kalian semua. Jadi kalau mereka tidak patuh kepada Allah dan Rasulullah, maka pertolongan Allah tidak akan turun. Ya. Karenanya, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sudah pernah kita sampaikan juga riwayat yang menyebutkan bagaimana ketika Rasul meminta pendapat kepada sahabat-sahabatnya tentang perang Badar ini. Walaupun pada awalnya mereka enggan berperang, karena tujuan awalnya memang bukan perang, tetapi kemudian mereka mengambil sikap yang mantap, ya Rasul, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Tapi kami akan mengikutimu ya, sesuai dengan arahanmu dan kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Sahabat yang lain lagi dari pemimpin Ansar mengatakan, bahkan seandainya ya Rasul engkau mengajak kami ke laut, lalu engkau menyelami laut, maka kami pun akan ikut menyelam kepadamu dan tidak akan ada seorang pun di antara kami yang tertinggal. Itulah sikap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kalimat mendengar dan taat itu maksudnya adalah mendengar dengan memahami, ya, menyadari dan menjalankan dengan penuh kerelaan meskipun kadangkala bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ini mendengar dan taat itu begitu. Ya. Kaum muslimin di masa itu kita tahu mereka bertujuan keluar dari Madinah itu untuk mencegat rombongan Abu Sufyan, untuk mengambil harta mereka. Tetapi ternyata Allah meloloskan Abu Sufyan yang datang Abu Jahal. Maka Allah wajibkan kepada mereka berperang. Secara naluriah hati mereka sebenarnya menolak. Ya. Manusia secara normal mereka tidak mau perang, Pak. Karena perang itu membinasakan, merugikan. Ya. Tetapi kalau sudah datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tentu tidak ada lagi kesempatan untuk menolak. Meskipun bertentangan dengan hawa nafsu, kalau itu sudah perintah Allah harus dilaksanakan. Itulah hakikat daripada yang namanya ketaatan. Ya. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Tidak beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Ya. Atau dalam riwayat yang lain, hatta takuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya mau ditundukkan mengikuti aku. Nah, itu taat namanya, Pak. Ya. Makanya pekerjaan menundukkan ego diri sendiri itu sebenarnya pekerjaan yang berat. Ya. Dan dibutuhkan kesadaran tingkat tinggi. Dan hanya orang-orang yang Allah berikan karunia berupa hidayah yang mampu melakukannya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang qalu yang mengatakan sami'na, kami mendengar,
wahum la yasma'un, tapi sebenarnya mereka tidak mendengar. Jadi ayat ke-20 perintah taat kepada Allah dan Rasulnya, dan perintah taat itu pasti dimulai dengan mendengar dulu. Orang tuh dengerin dulu baru taat. Dan kalau orang tidak mendengarkan instruksi dengan benar, dia nggak mungkin bisa menjalankan instruksi dengan benar. Maka mendengar lalu memahami, ini langkah pertama. Karenanya kemudian di ayat 21 Allah memperingatkan, wala takunu kalladzina qalu sami'na wahum la yasma'un. Jangan kalian seperti orang yang mengatakan kami dengar kok. Ya, padahal sebenarnya la yasma'un, mereka tidak mendengarkan. Maksudnya adalah mungkin kalimatnya masuk ke dalam telinga. Mereka benar-benar mendengar, tetapi yang dimaksud di sini adalah mendengar dengan meresapi dan merenungkan dan menghayati. Itu yang dimaksud. Ya. Karena orang-orang musyrik itu juga punya telinga, mereka nggak tuli, Pak. Mereka mendengar, Rasul membacakan ayat Al-Quran, mereka mendengar. Rasul mengajak mereka kepada kebaikan, mereka mendengar. Ya. Bahkan mereka meminta, Muhammad, kalau mau majelis, kita bikin majelis sendiri deh, majelis orang kaya sendiri, majelis orang miskin sendiri. Jangan digabung-gabung lah, nggak enak. Gitu. Berarti mereka mendengar. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah mendengar, meresapi, dan memahami. Ya. Tapi sayangnya mereka tidak melakukan hal itu. Ya. Karenanya kemudian disebutkan inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Inna syarrad dawab, sesungguhnya seburuk-buruknya binatang yang melata. Coba. Seburuk-buruk binatang yang melata. Padahal yang diomongin siapa? Manusia. Orang-orang musyrik ini Allah serupakan dengan binatang. Binatang yang melata. Dan bahkan gak cuma binatang, syarrad dawab, binatang yang paling buruk. Indallahi, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia, yang musyrik-musyrik boleh jadi yang paling ganteng, paling keren. Ya, di sisi manusia. Tapi di sisi Allah, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk binatang, kata Allah, adalah as-summu, orang yang tuli. Al-bukmu, orang yang bisu. Alladzina la ya'qilun, yang tidak punya akal. Ya. Summun, tuli, bukmun, bisu, la ya'qilun, tidak punya akal. Ya. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan mereka dengan binatang itu nggak cuma di ayat ini, Pak. Ada beberapa ayat yang lain. Ya. Jadi mereka itu dianggap tuli karena ketika mendengar ayat tidak diresapi. Jadi seolah-olah seperti orang yang tidak mendengar. Sama seperti binatang, dibacain ayat Quran, paham nggak? Ya dengar tapi nggak paham dia. Gitu. Orang ngedong. Al-bukm, bisu, tidak mau mereka mengungkapkan kebenaran seperti binatang. Ya kan? Ayo baca syahadat, ya nggak bisa. Ya. Sepintar-pintarnya burung beo ngucapin assalamualaikum, dia nggak paham ngomongin apa itu. Ya. Gitu. Sehingga kemudian mereka ini disebut binatang yang paling buruk. Binatang saja, ya, mereka itu masih memiliki hidayah berupa fitrah, Pak. Yaitu menjaga hidupnya ya, dari berbagai macam hal yang membahayakan dirinya, dan melakukan hal-hal yang membawa manfaat bagi dirinya. Itu binatang. Minimal untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Padahal mereka tidak punya akal. Tapi kalau orang musyrik ini sudah Allah lengkapi, tidak cuma pendengaran, penglihatan, tapi juga akal, sudah terlihat di hadapannya kebenaran, tapi tidak bisa menjadikan kebenaran itu sebagai pegangan hidupnya. Karenanya di dalam ayat yang lain, di antaranya surah Muhammad ayat ke-12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah pasti memasukkan orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, berikutnya, walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, yatamatta'un, mereka bersenang-senang. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am,
dan mereka makan-makan seperti binatang-binatang ternak itu makan. Wan naru mathwal lahum, dan tempat kembali mereka adalah di neraka. Jadi Allah menyamakan mereka dengan binatang. Bagaimana binatang di dunia? Ya bersenang-senang, memuaskan hawa nafsunya antara nafsu perut dan di bawah perut. Ya tamat tahun. Jadi kalau orang hidupnya itu cuma mengejar kesenangan perut dan bawah perut, berarti ada bedanya. Ya. Karena orang beriman itu diarahkan oleh Allah, tidak cuma di situ. Kita punya nilai lebih dari itu, Pak. Kita beribadah, kita sujud, kita rukuk, kita baca Quran, kita melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Itu yang membuat kualitas orang beriman itu berbeda. Makanya di sini diingatkan oleh Allah, jangan menjadi seperti orang-orang yang katanya mendengar, tapi tidak mendengar. Ya. Mendengar tapi tidak berusaha memahami dan meresapi. Disebut oleh Allah syarrad dawab, binatang yang paling buruk, yaitu yang bisu, tuli, dan tidak mempergunakan akalnya. Dalam surah Al-A'raf 179 yang sudah pernah kita bahas juga sama. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami akan penuhi neraka jahanam itu banyak dari golongan jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yaqiluna biha. Ya, punya akal enggak dipakai untuk mikir, punya pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran, punya penglihatan tidak digunakan melihat kebenaran bukti-bukti dari Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adhal, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian ayat ke-23 jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, walau alimallahu fihim khairal la asma'ahum. Walau alima, seandainya Allah mengetahui, dan Allah Maha tahu. Ya. Fihim, di dalam diri mereka khairan, ada kebaikan, la asma'ahum. Pasti Allah akan jadikan mereka itu mendengar dan memahami. Walau asma'ahum, dan seandainya Allah pun memperdengarkan kepada mereka tentang kebenaran itu, la tawallau, mereka pasti berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka pasti akan menghindarkan diri mereka. Nah, di sini Allah memberikan ketegasan, penegasan kepada kita semua tentang orang-orang yang musyrik itu, bahwa di dalam diri mereka itu memang tidak ada kebaikannya. Abu Jahal, Utbah dan Syaibah putra Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan orang-orang yang mati pada perang Badar dalam keadaan musyrik itu, Allah sudah Maha tahu isi hatinya, tidak ada kebaikannya sama sekali. Karena itulah Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Allah tidak bikin mereka itu kemudian mendengar dan memahami. Karena nggak ada kebaikan sama sekali. Bahkan kalaupun seandainya Allah memperdengarkan kepada mereka kebenaran, ya, mereka pasti memalingkan diri dan menjauhi kebenaran dan memilih untuk memusuhi kebenaran itu sendiri. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, kita bersyukur kepada Allah ketika kita dijadikan orang-orang yang beriman. Bahkan tidak sekedar beriman, kita diberikan tuntunan, taufik, kemudahan untuk bisa mengamalkan kebaikan itu dan menjauhi keburukan. Dan tentu ini adalah bagian nikmat Allah yang paling besar yang harus kita syukuri dengan merawat nikmat hidayah ini dengan senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta